Shalom, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan sudah mengundang kita semua untuk datang beribadah berjumpa dengan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita memulai pagi ini. Tetapi kami berkat kasih setiamu yang besar, kami akan masuk ke dalam rumah sebab Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari mereka dengan anugerah sebagai barisan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami berada bersama-sama menaikkan pujian kami yang dapat Tuhan. Dayakan segenap kami Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi dupa yang pertolongan Tuhan dan menyenangkan ibadah pagi hari ini kami awali di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
kasih untuk penyelamatan. Terima kasih untuk kasih untuk kasih kehidupan kami semua. Ini saja Tuhan. Kami harus menarik kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kuasa di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Sebab Dia Allah yang kasih. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang menguatkan kita menghadapi segala persoalan yang hidup ini. Ialah satu-satunya dari Tuhan. Mari kita setia. Ini kami sebenarnya. Dan saatnya kami menyiapkan hati kita untuk menghadapi Tuhan. Firman-Mu yang mengubah, Firman-Mu yang
Muliakanlah puji sembah kami karena anugerah-Mu semata. Dan tibalah saatnya kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi kami semua yang kudus untuk bimbing kami, dan supaya kami boleh memahami, mengerti kebenaran firman-Mu, dan yang terutama kami juga disanggupkan oleh-Mu untuk melakukannya. Sebab orang yang mendengar, mengerti, dan melakukan kebenaran firman kami berkati oleh Tuhan. Tapi lebih dari semuanya adalah supaya Tuhan dilihat dalam hidup kami. Terima kasih, inilah doa permohonan kami, syukur kami yang kami bawa panjatkan kepada-Mu Tuhan, demi nama-Mu, nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama yang kami berdoa, dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini mari siapkan Alkitab kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu ketiga dengan tema penanaman dan pertumbuhan gereja. Penanaman dan pertumbuhan gereja berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bapak Ibu Saudara dan terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Kembali ke slide pertama tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, dari perkataan Rasul Petrus ketika berkhotbah di hari Pentakosta, orang-orang yang mendengar perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berteduh dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua yang orang kudus dengan sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehat mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian baca kita Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Slide kedua, mari kita baca ulang penekarannya pada ayat 41 dan 42. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu gereja mula-mula. Dan demikian juga seharusnya ada sampai sekarang. Perhatikan ada kata-kata yang penting di situ. Mereka menerima perkataan, pengajaran,
apa yang disampaikan kepada mereka, mereka menerimanya. Selain menerima, mereka memberi diri. Dengar, lakukan. Memberi diri itu bicara tentang lakukan. Kemudian bukan hanya sekali dua kali, tetapi mereka bertekun, itu bicara kesetiaan. Dengar, mengerti, lakukan, terus menerus. Terima, beri diri, bertekun. Itu prinsip yang harus ada dalam gereja saat ini. Dan kalau kita bicara gereja, itu bicara tentang orangnya, organisme ilahi. Tapi jangan lupa organisasinya. Ada orang yang mengedepankan organisasi, sehingga kadang-kala organisasi menjadi tembok-tembok yang mengkotak-kotakan, memisah-misahkan. Tidak boleh. Tetapi kadang-kala juga orang mengabaikan organisasinya. Organisasi diizinkan Allah untuk ada. Gereja itu diizinkan untuk ditata sedemikian dalam bentuk organisasi supaya ada ketertiban di dalamnya. Amin. 2. Orangnya, organisasinya. Jadi ketika kita berbicara tentang gereja, paling tidak baik secara organisasi maupun organismenya, khususnya orangnya, saudara dan saya, harus ada di dalamnya, menerima pengajaran, melakukannya, dan bertekun di dalam apa yang diajarkan. Dengar, lakukan, terus menerus. Amin. Puji Tuhan. Slide berikut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 24, 19 dan 20, di sana ada yang disebut dengan amanat agung. Itu gereja kasih sebut begitu. Perintah, suatu amar, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, "Ana amarleh," saya bilang sama kamu, saya mengamarkan kepadamu suatu perintah, yaitu engkau harus pergi menjadikan semua suku etnik menjadi muridku, baptis mereka dan ajar. Jadi Tuhan suruh apa? Perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan dengan cara pergi, baptis, ajar. Dan kemudian di situ dibilang apa? Penekanannya minggu lalu kita belajar bahwa saudara mau atau tidak mau, saudara sadar atau tidak sadar, saudara dan saya semua ini adalah seorang pewarta. Amin. Seorang evangelis, karena membawa berita Injil, Evangelium. Bukan hanya orang-orang yang tamat sekolah dari sekolah Alkitab lalu ada gelar evangelis di depannya. Oke, itu secara organisasi diberikan oleh lembaga gereja atau lembaga pelayanan. Tetapi pada hakikatnya saudara dan saya semua adalah pewarta, adalah penginjil. Perhatikan garis bawah. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara mau atau tidak mau, saudara dan saya adalah pewarta. Amin. Adalah penginjil. Karena Alkitab bilang begitu, Kisah Para Rasul 1, kamu akan menjadi saksiku, kamu akan menjadi pewarta-pewartaku. Manakala ada tulis turun atas, itu Kisah Para Rasul 1 kan? Karena itu kita perlu sadar ini, perlu tahu bahwa ternyata saya ini pemberita Injil, saya ini pekabar, saya ini orang yang ditentukan untuk siar. Begitu dong? Karena minggu 2 minggu lalu kita belajar bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan bisa
percaya di dalam hatimu bahwa ia telah mati dan dibangkitkan oleh Allah. Kematiannya bukan kematian martir, tetapi kematiannya kematian kurban. Maka kamu akan diselamatkan. Alkitab bilang begitu. Karena setiap orang yang percaya dengan hatinya dibenarkan, dan setiap orang yang mengaku dengan mulutnya, kamu diselamatkan. Dan Allah tidak pernah mengecewakan, menolak. Karena setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Persoalannya Alkitab juga bilang, bagaimana mereka mau berteriak berseru kepada nama Yesus kalau mereka tidak percaya? Dan lagian bagaimana orang mau percaya kalau tidak pernah dengar? Bagaimana orang dengar kalau tidak ada yang kasih tahu? Karena saudara dan saya hanya punya status gelar penyiar tapi tidak mau siar. Itu loh. Nah, kita bilang begitu. Dan bagaimana caranya orang mau dikasih tahu kalau tidak diutus? Karena itu setiap akhir ibadah ada formulasi kalimat di sana, selalu imam berkata, kembalilah dalam kehidupanmu. Itu pengutusan Bapak Ibu. Pengutusan itu bukan hanya anak-anak sekolah kita tanah lalu mereka ditumpang tangan pergi. Tidak. Setiap hari Minggu imam bilang, kembalilah dalam kehidupanmu. Itu pengutusan. Setelah disuruh diberi berkat. Amin. Karena begitu. Kita harus sadar ini bahwa saudara dan saya akhirnya harus bersaksi dan memulihkan. Karena dengan bersaksi dan memulihkan, maka akan ada gereja yang tertanam, gereja baik orang maupun organisasi. Sesudah gereja itu tertanam, gereja itu harus bertumbuh. Gereja yang bertumbuh akan bersaksi dan memulihkan, sehingga ada gereja lagi yang tertanam, dan gereja yang tertanam itu akan bertumbuh, dan gereja yang bertumbuh itu akan bersaksi dan memulihkan. Seperti itu, sehingga menjadi satu lingkaran. Dan sekali lagi hal ini harus disadari, dilakukan oleh semua orang percaya, saudara dan saya, karena akan didorong membantu penanaman dan pertumbuhan gereja. Perhatikan, baik orang maupun organisasi. Dan di bulan kita sudah belajar bagaimana bersaksi lewat tindakan-tindakan. Garam yang harus selalu asin, lilin yang harus selalu menyala, lentera itu harus selalu bersinar. Dan termasuk tindakan-tindakan karitatif, tindakan-tindakan kasih, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Iya. Dan lewat diskusi di mesbah keluarga kita sama-sama mendorong masing-masing diri kita untuk berani membuka mulut kita untuk menyaksikan siapa Yesus lewat kehidupan kita. Amin. Saudara dan saya saksi loh. Amin. Mungkin saudara dan saya kadang-kadang bibir mulut menjadi keluh beku, tidak bisa berkata-kata tentang siapa Yesus. Tetapi paling tidak ketika saudara menyaksikan bagaimana Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatannya dalam hidup saudara, sesungguhnya saudara dan saya telah menyaksikan hal itu. Amin. Saya suka kesaksian saudara Benes. 6 tahun dalam relasi sebagai pekerja, dan dia mengaku dia tidak pernah berbicara, dan dia juga sadari kok sampai selama itu. Tetapi oleh tindakannya kemudian orang sendiri yang menanyakan. Itu pintu kan? Kebaikan itu pintu. Tindakan-tindakan kasih itu pintu. Lanjut berikutnya. Kita harus sadar ya, bahwa kita semua. Pertanyaannya sekarang, ini yang kita mau pelajari hari ini. Kalau begitu, mengapa gereja mesti ditanam dan ditumbuhkan? Sebenarnya jawabannya tadi sudah. Karena perintah Tuhan, pergi jadikan semua bangsa murid, dan di kitab Wahyu dikatakan dengan tegas segala bangsa, suku, segala suku, kaum, bangsa dan bahasa akan berdiri di hadapan Tuhan. Mengapa gereja mesti ditanam dan ditumbuhkan? Yang pertama, 3 poin kita belajar hari ini. Tentunya banyak hal, tapi 3 hal yang kita belajar.
Yang pertama, silakan slide berikutnya. Bahwa setiap gereja itu ditanam, baik secara jiwa maupun organisasi. Sebenarnya pada saat itulah kemuliaan Allah itu dinyatakan. Kemuliaan Allah itu dinampakkan, diperlihatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 43, Alkitab bilang begini, maka ketakutanlah mereka semua. Orang-orang itu melihat dengan mata kepala mereka, melihat mukjizat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang kemuliaan Allah itu sederhananya gini. Apa saja yang buat orang sampai memuliakan Allah itu. Dan ketika gereja di tanah ditumbuhkan, maka akan ada orang yang memuliakan Allah. Di sana yang kita sebut dengan memperluas kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu bicara diri sendiri. Ini sederhananya, ini kerajaan Allah. Lalu ada lagi di sini orang bertobat, kerajaan Allah. Lalu di sini ada kerajaan Allah. Semakin luas, semakin banyak orang yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kerajaan Allah itu semakin luas. Begitu. Karena kerajaan Allah itu bicara tentang di mana Tuhan berkuasa. Wilayahnya adalah saudara dan saya. Oke, slide berikutnya kita lihat. Dari setiap gereja ditanam, gereja bertumbuh, maka kemuliaan Allah dinyatakan. Jelas bahwa manfaat pertama penanaman dan pertumbuhan gereja adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Apa-apa saja tindakan yang bikin orang memuliakan Allah, itulah di situ dinyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah akan semakin dinyatakan kalau semakin banyak orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, yang berseru kepadanya, yang percaya, yang mengandalkan Dia, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka disitulah kemuliaan Allah semakin dinyatakan. Ketika ada orang percaya sembuh dari sakitnya, Allah dimuliakan. Amin. Ketika ada orang yang sedang bergumul sedemikian berat, kemudian dia tetap bertahan dalam pergumulan, dalam masalahnya, Allah yang dimuliakan. Karena itu penanaman gereja dan pertumbuhannya perlu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya salah seorang daripada kita bersaksi bahwa dia belum berani untuk menyatakan kepada karyawannya, kepada orang-orang yang bekerja dengan dia, tetapi paling tidak setiap ada hal-hal dia selalu akan berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dan kesaksian juga Ibu Dorcas di Mesbah Keluarga 1 ketika kita bersama-sama menyemangati dia, ya kan? Lalu menyatakan di sana dengan doa, persoalan orang terima Yesus percaya bukan saudara dan saya yang berkuasa untuk hal itu. Karena yang menumbuhkan benih itu Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan tidak bertanggung jawab untuk menabur benih. Karena menabur benih itu dipercayakan kepada saudara dan saya. Tumbuhnya itu Tuhan. Maka ketika kita membuka mulut kita, menaburkan benih, biar Tuhan yang berkata, kuasa Roh Kudus. Amin. Dan faktanya selalu Tuhan selalu mempersiapkan ladang bagi saudara dan saya untuk ditabur benih. Faktanya Tuhan selalu mempertemukan kita dengan orang-orang yang siap untuk kita. Seperti yang saya saksikan beberapa saat yang lalu juga ketika dapat teman-teman berbicara tentang konteks budaya kita orang Buton. Lalu dihubungkan dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Aporomu tidak bersama, tetapi di satu sisi apoga tidak aporoga. Bahwa Allah itu bersama-sama tidak melebur. Dia berbeda juga, tapi dia tidak terpisah-pisah. Itu konteks-konteksnya ada yang cara-caranya Pak. Yang mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, siap sedia dalam setiap saat. 1 Petrus bilang begitu.
pertanggungjawaban. Manakala harapan yang ada pada saudara ditanyakan orang, tapi dengan lemah lembut. Amin. Artinya tidak begitu tahu. 1 Petrus berapa? 1 Petrus 3:15. Dengan lemah lembut, dengan santun, dengan hormat. Jadi manfaatnya kalau gereja di tangan, nanti kita langsung aplikasinya belakang. Ketika gereja di tangan dan gereja bertumbuh, maka semakin banyak kemuliaan Allah dinyatakan. Semakin nyata Allah dimuliakan. Yang pertama. Yang kedua, berikutnya yang kedua, semakin banyak gereja yang ditanam dan ditumbuhkan, maka semakin akan berdampak bagi masyarakat. Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45 demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya dan semua orang yang sudah jadi Kristen itu, walaupun pada saat konteks ayat ini belum ada Kristen mereka, masih dianggap sebagai sekte dari Yahudi. Dalam sejarah kurang lebih tahun 90 sampai tahun 100 Masehi, kemudian Kristen berpisah dengan Yahudi. Ya begitu kan sejarahnya begitu. Jelas berpisah betul-betul. Paling tidak ketika muktamar orang Yahudi menetapkan bahwa kekristenan itu sesat. Itu sejarah. Alkitab bilang begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya dan semua orang Kristen itu, perhatikan, tetap bersatu. Ini penting. Dan tetap bersatunya itu dinyatakan dalam apa? Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu saja ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wujud kesatuan itu dinyatakan di dalam berbagi. Dan sekali lagi, sekalipun ini bicara tentang ada yang menjual tanah lalu berbagi, saya mau bilang, berbagi itu bukan hanya sesuatu yang bisa dipegang, didengar telinga, dilihat mata, dicium dengan hidung dan dirasa oleh lidah. Itu berbagi kan bukan hanya begitu kan? Ada hal-hal yang lebih dari sekedar itu. Semakin gereja ditanam dan ditumbuhkan, maka gereja akan semakin berdampak. Sederhana ini. Kalau di bawah ini ada 5 gereja, ya 5 gereja. Lalu gereja itu melakukan tindakan-tindakan karitatif diakonia bagi orang lain, 5 gereja. Kalau ada 6 gereja melakukan tindakan lebih luas, lebih dampak. Termasuk dalam hal berdoa. Dan itu yang penting dasarnya. Kalau satu gereja di bawah berdoa, oke. Kalau ada gereja lain yang ikut berdoa, bukankah akan semakin berdampak bahwa kuasa itu semakin dinyatakan karena banyak orang berdoa. Karena Alkitab bilang doa orang benar. Saudara dan saya orang benar. Kita sudah belajar lalu. Dibenarkan. Status benar saudara dan saya ini bukan karena perbuatan saudara, tindakan saya, tetapi status benar kita, keadilan ada pada kita itu karena Allah yang membenarkan. Amin. Saya suka duduk begini, seperti ada anak sekolah yang ujian 5 nomor, oke? Ya katakanlah 5 nomor. Pertanyaan pertama, ya apa saja kita katakan 5 tambah 2, ditulis dia 3, begitu toh? 4 tambah 2, dijawabnya 7. Semua jawabannya salah, oke? Semua jawabannya salah. Jadi waktu Bapak Guru lihat ini semua jawabannya salah. Tapi gurunya menganggap anak itu benar. Berarti bahwa hak sepenuhnya pembenaran itu ada pada gurunya, oke? Diberikan status benar. Soal jawabannya masih salah. Iya tidak? Dan di situ kita akan berjumpa dengan kasih karunia Allah yang kadang-kala melampaui akal. Kita orang berdosa.
dibenarkan. Amin. Jawaban kita masih tetap salah. Kita orang berdosa, tapi dibenarkan. Karena itu ketika saudara dibenarkan, kita berkomitmen. Bukan hanya secara hukum dibenarkan, tetapi kita berkomitmen benar secara fakta. Kalau orang-orang tua dulu bilang harus secara de jure dan de facto. Dibenarkan, kemudian melakukan tindakan kebenaran. Karena itu Alkitab bilang begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Sudah selamat belum? Sudah selamat belum? Tolong jawab dulu. Sudah selamat belum? Sudah tak? Ya sudah kok. Lah kan disuruh kerjakanlah keselamatan. Bagaimana itu mengerjakan keselamatan kalau keselamatan itu belum ada? Karena itu keselamatan adalah anugerah. Keselamatan itu adalah pemberian. Alkitab bilang begini, kerjakan. Selesai. Kita belajar sederhana dengan Devi dan saudara Indri ini. Mereka sedang puji Tuhan beberapa saat yang lalu belajar kemudian baptisan, kemudian sekarang ada dalam konseling pernikahan. Kita belajar hal-hal yang sederhana tentang itu seperti ini. Kalau mobil itu kita tidak sanggup beli, saking harganya kita tidak bisa beli, maka mobil itu dikasih gratis oleh dia. Oke? Demikianlah keselamatan walaupun tidak bisa paralel. Tidak akan ada analog, tidak akan ada yang bisa menggambarkan tentang keselamatan, tentang anugerah itu. Seperti juga tidak ada mungkin gambaran yang bisa menggambarkan tentang ketritunggalan Allah. Oke. Karena apapun yang menggambarkan sesuatu kalau dia bisa, itu bukan gambaran. Saudara paham ini? Misalkan gini, maksud saya begini. Tidak jauh sedikit tentang gambaran. Orang selalu menggambarkan Tritunggal itu A, B, C begitu. Seperti ini. Katanya air membeku jadi es, lalu mencair jadi air, lalu menguap jadi uap. Sekali lagi tidak akan mungkin ada penjelasan, gambaran supaya bisa menggambarkan tentang Tritunggal. Karena tidak mungkin ada gambaran yang bisa sama dengan yang digambarkan. Sepenjelasan apapun. Saudara paham? Maka izinkan saya, keselamatan itu seperti saya tidak sanggup beli mobil, saking mahalnya. Maka dealer mobil memberikannya kepada saya secara gratis. Karena katakanlah itu karena kasih karunia, karena kebaikan hati dia. Persoalannya mobil itu diparkir terus di dalam rumah, ya kan? Persoalannya saya memilih jalan kaki seumur hidup saya. Walaupun tidak mungkin bisa menggambarkan gambaran tentang kasih karunia keselamatan. Yang jelas, ketika Alkitab menyuruh kepada saudara dan saya untuk mengerjakan keselamatan, artinya keselamatan itu sudah menjadi milik saudara dan saya. Amin. Amin. Oke, semakin banyak gereja baik orang, perhatikan, orang per orang maupun gereja secara organisasi. Karena kita sudah pernah belajar untuk bicara gereja paling tidak 6 atau 7 bisa kita definisikan tentang gereja. Yang paling puncaknya adalah orang, yaitu orang, organisasi, mazhab atau aliran, dia berbeda. Atau pemahaman teologi, pokoknya itu gereja, tapi yang jelas gereja orang. Kemudian nanti kita bicara tentang organisasinya. Lanjut, semakin banyak gereja yang ditanam, semakin berdampak. Kenapa? Karena gereja adalah, kita sudah belajar terang dan garam juga. Garam dan terang itu bicara tentang dampak. Dampak mempengaruhi dalam hal yang baik tentunya kan. Rasa asin, rasa sedap, dan kemampuan untuk membuat misalkan ikan menjadi awet ada pada garam. Maka karena gereja ditetapkan oleh Tuhan sebagai garam dan terang, maka semakin gereja itu ditanam baik orang atau organisasi, semakin akan buat dampak positif. Persoalannya
sebagai gereja gagal untuk menjadi garam yang asli. Kita kehilangan rasa asinnya. Begitu. Dulu saya sempat berpikir garam bagaimana yang bisa hilang asinnya itu gitu. Tapi puji Tuhan, ternyata memang konteks garam yang dibicarakan ini kan bukan garam seperti kita yang sekarang yang di dalam bungkusan lautnya akan mungkin hilang asinnya. Tapi konteks garam pada saat itu kan garam yang diambil di laut mati, atau biasanya di beberapa pegunungan itu ada tanah atau batu-batuan begitu yang ada kandungan garamnya. Jadi biasanya di rendam, dan semakin direndam nanti kehilangan rasa asinnya. Gitu. Oke. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita belajar bahwa semakin gereja ditanam, semakin gereja ditumbuhkan, maka kemuliaan Allah semakin dinyatakan. Yang kedua, semakin gereja ditanam, sekali lagi gereja bicara orang, termasuk tentunya organisasi, semakin banyak orang percaya, semakin akan berdampak. Menjadi tidak berdampak ketika garam kehilangan rasa asinnya. Bisa kita ya? Oke. Berikutnya yang ketiga, bisa pada pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mengapa gereja perlu ditanam dan ditumbuhkan? Ya, supaya lahir keturunan baru. Semakin gereja itu baik orang per orang didewasakan, atau gereja itu semakin ditanam, ditumbuhkan, maka akan semakin banyak orang yang akan dibawa kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tadi saya bilang begini, gereja yang dewasa, gereja yang bersaksi. Oke, singkirkan dulu organisasi kalau begitu, supaya kita bisa paham. Saudara dan saya gereja, semakin saudara dan saya ini dewasa, termasuk dalam pemahaman bahwa saudara dan saya ini adalah pemerintah, sadar bahwa saudara dan saya ini harus mengabarkan kabar baik, maka akan berpeluang orang lain mendengar dan orang lain menerima. Oke? Semakin orang menerima, orang ini didewasakan, maka ia akan keluar untuk mewartakan kepada orang lain. Jadi begini, gereja ada untuk mengabarkan. Amin. Karena mengabarkan ini lahir gereja. Gereja ini mengabarkan. Gereja yang mengabarkan ini melahirkan. Begitu. Maka itulah yang disebut dengan semakin memperluas kerajaan Allah. Di Alkitab tidak ada konsep merubah pemerintahan lalu bilang begini, ini demi kerajaan Kristus. Tidak ada. Kerajaan Allah itu bicara nilai kebenaran firman Tuhan yang dilakukan. Maka ketika ada orang bertobat, semakin luas kerajaan Allah itu. Bukan soal negaranya, desanya, bukan soal suku bangsanya, tapi karena percayanya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Jadi gereja ditanam bicara tentang semakin banyak orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah ini, karena orang bertumbuh dewasa memahami bahwa oh ternyata saya ini adalah pekerja-pekerjaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kekhawatiran, ketakutan, keengganan itu ada pada kita untuk membuka mulut kita. Oke? Tapi kan seperti yang berulang-ulang kali saya bilang minggu lalu, kan perlu latihan. Iya tidak? Perlu latihan. Melatih diri untuk tidak enggan berbicara, menceritakan. Tetapi yang saya mau katakan, banyak daripada kita orang-orang yang percaya, tetapi mereka jauh dari persekutuan. Kan tadi kita belajar, mereka dengar, menerima, bertekun dalam pengajaran Rasul, berkumpul. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini harus menjadi sasaran pewartaan kita juga. Bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus saja, tetapi saudara seiman kita yang mungkin jauh dari persekutuan. Maka saya mau dorong kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepada jemaat gereja Bethel Indonesia, saya mau tegaskan. Banyak saudara kita yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi dia jauh dari persekutuan. Saya dorong kepada saudara dan diri saya bertanggung jawab. Cari mereka, bawa kepada persekutuan ini, bawa dalam kumpulan, supaya tetap ada dalam keluarga yang akan saling menguatkan, supaya tetap percaya, tertanam di bait Allah sampai selama-lamanya. Amin. Dengan catatan, jangan cari orang yang sedang rajin-rajinnya bergereja. Tanda kutip. Oke? Saudara tahu temanmu aktif di gereja satu organisasi, pelayanan di situ, lalu saudara tarik-tarik bawa ke sini. Saya tidak bertanggung jawab untuk itu. Kalau ada gembalanya yang marah, saya bawa mari marahin dia. Tapi pun sekiranya kalau ada jemaat Tuhan, bahkan yang terdaftar di gereja mana saja, ini saya mau bilang, buka masker sekarang, serius sekarang. Karena banyak kali saya juga ditegur tentang hal-hal itu. Iya, saya mau bilang, bahkan dia tercatat di gereja manapun, namanya ada. Tetapi kalau sampai bertahun-tahun dia tidak masuk gereja, dia tidak ada dalam persekutuan, demi nama Tuhan dan sebagai gembala saya mau bilang, bawa mereka masuk. Kalau gembalanya marah, biar saya dimarahi. Amin. Tetapi kalau yang seperti tadi, ya, kalau yang seperti tadi, saya dimarahi, saya bawa kepada Bapak Ibu, marahi dia yang saya ingat. Oke? Saya paham untuk itu. Kenapa saya suruh ini? Dalam rangka latihan. Latihan yang mana? Begini maksud saya. Kan kadang-kadang kalau orang belum percaya kita yang keluh, akan susah untuk berbicara. Kenapa kita tidak latih kepada saudara kita yang jauh dari persekutuan itu? Amin. Iya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena ini tugas kita. Tadi kita belajar bahwa apa? Kita belajar tadi bahwa kita ini semua saksi. Baik pribadi-pribadi kita maupun secara organisasi. Beberapa hari lalu kami bicara cukup panjang di rumah Ibu Adlina tentang hal ini. Bahkan saya saksikan di mana ada beberapa keluarga, ada yang mengundang saya makan siang lalu kita berbicara tentang bergereja. Lalu saya tahu jelas bahwa keluarga ini adalah orang-orang yang aktif bergereja di gerejanya. Mereka orang-orang yang punya kontribusi di gerejanya. Lalu bertanya kepada saya, bisakah kami bersama-sama? Saya memiliki pandangan bahwa secara pendeta, iya, munafik saya kalau saya tidak mengiyakan. Tetapi saya tahu bahwa kamu jemaat yang berkontribusi di gerejamu, di organisasi gerejamu. Kenapa mesti? Bukan menolak. Dan kemudian beberapa saat lagi ada ruang tamu itu menjadi saksi. Ada suami istri juga yang datang dan berbicara seperti saya tahu. Bukan menolak sekali lagi. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, kau datang di sini untuk bersama-sama berkontribusi membangun jemaat ini menjadi gereja yang bertumbuh. Tumbuh secara karakter, tetapi juga tumbuh dalam hal jumlah. Silakan. Itu Tuhan.
yang berkehendak. Maka mereka bilang begini, kami berdoa. Itu penting. Maka saya aman, saya juga sebagai pejabat gereja, pendeta, tetap belajar terus dalam segala ketulusan dan etika pelayanan itu. Amin. Mari ajak saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka jauh dari persekutuan. Ya toh? Cari mereka. Kalaupun catatan mati, kalaupun mereka mau kembali ke gereja di mana mereka digembalakan, lebih bagus. Saya sangat terkesan ada satu kesaksian kisah dalam pelayanan ini. Ketika Tuhan mengizinkan kita melayani seorang ibu yang secara organisasi dia tercatat di satu gereja yang masih dicatat aktif, tetapi karena keterbatasannya untuk menghadiri gereja, maka Bu Dewi selalu diburu dengan motor. Waktu itu kan dia sakit, lalu selalu bawa ke laut rendang-rendang. Bergereja kita bersama-sama, ya toh? Bergereja bersama-sama, perjalanan waktu ketika berapa tahun, kalau tidak salah ketika kita gereja kita masih gereja tabernakel, sedikit-sedikit bongkar jalan, pindah, ya toh? Bang Penny pernah toh? Baru tempat-tempat yang asik juga, Indosat pernah, iya tidak? Bahkan tempat yang hampir rubuh pun pernah, yang dindingnya dibungkus dengan kain. Jadi bergereja. Pas kehendak Tuhan, dia dipanggil Tuhan. Di hari kabar dengar, Bapak pendetanya telepon, dan dia panggil saya, Daniel. Saya suka dengan dia. Kami selalu di Bama itu Bapak panggil Pak pendeta atau apa, tapi ketika dia panggil saya Dan, itu saya sangat dekat dengan dia. Jadi waktu dia telepon begini, Dan, sudah dengar ini enggak? Oh sudah baru Pak. Lalu dia tanya, itu jemaat gereja kami tuh? Oh iya Pak. Iya, karena memang seperti itu, bahwa Tuhan hanya memakai gereja ini khususnya Bugel untuk menjadi orang yang antar jemput demi orang itu bisa bersekutu memuliakan Tuhan bersama-sama. Persoalan keanggotaannya itu kan, iya kita tahu. Yang saya maksudkan mendorong Bapak Ibu ini adalah banyak saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan tapi mereka jauh dari persekutuan. Itu yang harus menjadi sasaran saudara dan saya untuk bawa dalam persekutuan. Amin. Karena itu latihan kita. Ya puji Tuhan ada di sini kan beberapa jemaat yang memiliki keterampilan kemampuan untuk mewartakan dengan orang-orang yang tidak seiman. Mari kita belajar. Makanya saya pernah saksikan tadi Pak. Ada Pak, itu pernah kami menjadi murid yang kita diajarkan. Pak, tidak dari mulai mana? Perkenalan dulu, cerita. Itu Pak. Dan sampai sekarang juga sesungguhnya perlu tambah juga untuk hal itu. Karena kadang-kadang gini, baru perkenalan sudah melampaui. Ya metodenya lah, cara-caranya. Pokoknya garis bawah ini, orang yang pergi pasti disertai. Amin. Amin. Garis bawah ini. Karena Tuhan janji itu. Pergi, aku akan sertai. Tidak pergi, tidak akan disertai. Dan itu rumusnya. Dan Tuhan akan mempertemukan saudara dan saya dengan orang-orang yang siap untuk mendengar pemberitaan itu. Tapi yang pertama tadi saudara seiman kita yang jauh dari persekutuan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Itu aplikasinya. Jadi 3 minggu kita berturut-turut kita belajar tentang itu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Maka itu harus diberitakan, harus disiarkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Sebelum berdoa kita mau menyanyikan pujian bersama dan ajaib. Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepada Yesus Tuhan. Karena sesungguhnya segala bangsa telah ditebus, telah dibeli dengan darah anak domba Allah. Bagian kita
itu selamat sendiri, tetapi Kau panggil supaya mengabarkan tentang keselamatan itu. Dan hari ini kami sudah belajar, Kau berkehendak akan kami menanam dan menumbuhkan gereja Tuhan. Gereja baik orang per orang, yang adalah kehendak Tuhan supaya orang percaya. Karena itu Tuhan, kami belajar hari ini. Kami harus senantiasa ada dalam keseharian, bersama-sama bergerak maju untuk memberitakan Injil kebenaran. Bahkan bersama-sama gereja, denominasi, organisasi gereja lain yang ada di kota-kota, supaya kami boleh memberitakan Injil bersama-sama dan memenangkan kota ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Semakin banyak orang percaya, mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya. Karena itu juga secara khusus saat ini kami mau berdoa untuk setiap mereka yang telah mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya, tetapi karena oleh keadaan-keadaan tertentu sehingga mereka tidak dapat dibawa dalam persekutuan. Tuhan, kami mohon yang Roh Kudus melihatkan mereka, Tuhan, senantiasa. Biarlah dengan perjumpaan dalam kelompok kecil atau pribadi-pribadi dalam kunjungan, mereka boleh tetap dikuatkan sehingga sekalipun mungkin mereka jauh dari persekutuan, mereka tetap percaya. Tetapi bagi orang-orang percaya yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Selamatnya, tetapi dengan sengaja atau dengan keadaan-keadaan lain, aku taat di dalam persekutuan, kami berdoa, pakailah kami untuk menjangkau mereka yang jauh dari persekutuan, supaya bersama-sama kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu kami berdoa setiap kali, di mana saja Tuhan utus ladang pelayanan kami, orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri, orang-orang yang bekerja sebagai pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak sekolah, hamba berdoa, kami semua dengan keberanian, oleh karena kami mengasihi, kami memberitakan tentang Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, pimpin kami, supaya kami bisa, karena Engkau janji hanya orang yang pergi memberitakan kabar baik-Mu, Tuhan sertai. Hamba berdoa bagi kami jemaat-Mu yang bergembalakan di GBI Rumah Doa ini. Tuhan, mampukan kami supaya nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam hidup kami, dan kami tiada kehilangan Tuhan. Materaikanlah kebenaran firman-Mu di hati pikir perasaan kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus yang Tuhan panggil untuk berbuat firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita dijadikan partner berkasih percaya Tuhan. Maka kita patut untuk berbangga dan kita mau sama-sama belajar untuk menjadi saksi-saksi Kristus bahwa terang dan baik dan suci. Ya, kita akan memberikan firman suku kita, tapi sebelum itu mari kita sambut dalam doa. Berlimpah sukacita di hati kami sudah diisi firman Tuhan. Kami adalah saksi Tuhan, kami adalah panggilan Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami akan memberikan firman syukur kami sebagai tanda kami berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik bagi kami semua, senantiasa memberkati kehidupan kami. Pemberian ini Tuhan kami pakai untuk memelihara Injil-Mu di kota Roma dan di mana saja. Kami percaya Tuhan memberkati kami karena Tuhan baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami memberi dan bersukacita. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan melihat beberapa penyampaian. Yang pertama, yang berulang tahun sepanjang pekan ini pada tanggal 17 Oktober nanti akan dikasih Joman. Kemudian pada tanggal 22 Oktober masih akan dikasih Samye Wijaya dan Ibu Vivi Libowa. Ya, tanggal 22 yang hari ini Ibu Vivi kembali bisa melayani di sini dan puji Tuhan. Ini kado ulang tahun nih. Ya. Kemudian pada tanggal 23 Oktober masing-masing Ibu Evi Jaya dan anak kekasih saudari Desli. Yang berulang tahun sepanjang pekan ini Tuhan memberkati dan ingatlah senantiasa ketaatan usia itu karena Tuhan mau. Dan apa-apa yang Tuhan mau dalam hidup kita pasti benar dan asik dan disertakan dengan segala yang baik di dalamnya. Amin. Yang ulang tahun. Amin. Ya, sesekali mungkin kita akan adakan ulang tahun bersama dalam satu pekan itu ya. Ya, berikutnya MK1, kegiatan MK1. Ya, Selasa 18 Oktober di rumah doa yang akan menjadi tuan rumah keluarga Bapak Yohanes Liu. Kemudian yang akan melayani memimpin diskusi firman Tuhan Bapak Herman Sarante, musik Bapak Stephen Wijaya, dan yang akan memimpin pujian Ibu Esther Mamoni. Berikutnya pada hari Rabu Misbah Keluarga 2 yang akan menjadi tuan rumah keluarga Bapak Yosua Dharma. Kemudian yang akan memimpin diskusi firman Tuhan Bapak Yunus Naweklat, musik Ibu Gembala dan WL Saudari Cecilia Mantong. Kemudian pada hari Kamis seperti biasa latihan ibadah raya, persiapan minggu depan kita akan dipimpin beribadah oleh Ibu Esther Mamori, singer Ibu Mary Bareke dan Ibu Shirley. Musik saya Bapak Gembala, Bapak Vincent, Bapak Hans dan Saudara Dennis. LCD Saudari Sandra. Kemudian hari Jumat untuk Mesbah Keluarga 3 melalui aplikasi Duo untuk minggu ini yang akan memimpin pujian Ibu Harlina dan yang akan memimpin diskusi firman Tuhan Ibu Yongce. Berikutnya hari Sabtu seperti biasa kebaktian pemuda remaja. Kebaktian pemuda remaja yang akan memimpin puji-pujian Saudari Beka Ivani. Kemudian yang akan melayani musik Saudari Cecilia Manto. Yang akan berbagi menyampaikan kebenaran firman Ibu Gembala. Kemudian hari Minggu depan kita akan kembali berjumpa dalam ibadah raya Minggu, baik ibadah raya Minggu dewasa maupun ibadah raya Minggu sekolah Minggu. Untuk itu pelayan sekolah Minggu minggu depan Ibu Gembala akan memimpin pujian. Musik Bapak ini mendamping Saudari Dewi dan Desa. Kelas kecil akan dipimpin oleh Ibu Messi dan kelas tengah Bapak Beni. Untuk responnya pakaian bebas rapi. Ya, itu beberapa penyampaian sehubungan kegiatan kita sepekan. Tambahan pengumuman bahwa besok saya akan berangkat di Kendari untuk menghadiri fellowship seluruh pejabat GBI se-Sulawesi Tenggara. Mestinya harus hadir dengan Bugem ya. Tetapi karena besok ada kegiatan juga, Bugem akan menghadiri ikut menyaksikan rangkaian ulang tahun kota di Samparona karena Abi ikut menari. Kemudian dia juga akan mewakili saya di pertemuan Bamak besok. Jadi harusnya berangkat suami istri dan kita berbagi tugas. Untuk ke dalam fellowship ini bisa saya hadiri, tetapi juga fellowship dengan hamba Tuhan di dalam badan musyawarah antar gereja Pulau Bau juga bisa dia hadir supaya bisa mendengar atau menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan persekutuan kita gereja di Pulau Bau. Itu saja. Oh, bagi ibu yang pertama
ibadah kita. Haleluya. Dan tibalah saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, sebelum Engkau memberkati kami, supaya kami kembali mewartakan Injil dalam kehidupan kami, layakkanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat, menumpangkan tangan bagi kami semua, umat-Mu, kawanan domba milik ketebusan-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Arahkanlah senantiasa hati dan pikirmu kepada Tuhan. Beritakanlah Injil, kabar baik yang daripada Tuhan, melalui tindakan, perbuatan, dan perkataan. Dan dengan iman terimalah berkat. Angkatlah kedua tanganmu. Kasih karunia, damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa Halim Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia, yang dikatakan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atas kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.